Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kami akan menjelaskan sedikit tentang krim anti jamur, teknologi sediaan liquid semi solid, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Evionora Anwar, MSI, APT. Dengan kami dari kelompok 4, yaitu Sinta Andriani, dengan NIM 2019-51159, ada Nuraini 2019-51153, dan Khalil Zibran 2019-51118, dan saya sendiri Farid Rusli 2019-51979. Ya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang krim sediaan farmasi. Nah, krim dalam sediaan farmasi itu merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dari yang dimaksud untuk pemakaian luar. Ada dua tipe krim, yaitu krim minyak dalam air dan krim tipe air dalam minyak. Nah, selanjutnya apa itu anti jamur? Antifungi atau anti jamur adalah obat yang digunakan untuk terapi mikosis patologi yang disebabkan oleh karena invasi jamur parasit. Infeksi jamur disebabkan oleh dua tipe mikroorganisme. Yang pertama patogen primer dan kedua patogen oportunistik. Nah, selanjutnya di sini adalah jenis-jenis obat anti jamur. Ada polinesis, yaitu obat anti jamur golongan polien, antara lain amforcerin B dan nistatin. Obat ini berinteraksi dengan sterol dan membran sel atau ergosterol untuk membentuk saluran sepanjang membran sehingga menyebabkan kebocoran sel dan berujung pada kematian sel jamur. Yang kedua ada alilamin. Alilamin ini salah satu golongan obat alamin yang paling sering digunakan. Yang paling sering digunakan adalah terbinafin. Nah, terbinafin ini bekerja dengan cara menghambat enzim skulen epoksidase pada membran sel jamur sehingga menghambat biosintesis ergosterol. Selanjutnya adalah azol. Azol adalah generasi pertama anti jamur. Ini adalah imidazol atau ketoconazole atau lebih kenal miconazole dan clotrimazole. Nah, mekanisme kerja derivat azol ini berdasarkan pada inhibisi jalur biosintesis ergosterol yang merupakan komponen utama membran sel jamur. Selanjutnya, anti jamur yang bekerja pada asam nukleat jamur. Flustosin merupakan pirimidin yang telah mengalami fluosintosin masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan enzim kitosin permase yang selanjutnya mengalami perubahan intrasitosplik menjadi S-fluorasil. Tahap selanjutnya diubah menjadi dua bentuk aktif, yaitu 5-fluoridin triposet yang menghambat sintesis RNA dan menghambat pirimidin. Hambat pembentukan deoksiribonit trifosfat yang diperlukan untuk sintesis DNA. Nah, di sini ada anti jamur yang bekerja pada dinding sel jamur. Dinding sel jamur ini mengandung manopektin, sitin, serta alfa beta glukasin berperan penting sebagai proteksi menjaga morfologi sel dan ritasi sel, metabolisme, pertukaran ion, dan filtrasi. Interaksi primer dengan penjamu dan pertahanan terhadap fungsi sistem imunitas seluler. Komposisi ini tidak selalu ditemukan pada organisme yang lain, namun memberikan beberapa keuntungan selektif dan toksik dibandingkan mekanisme kerja obat-obat anti jamur lain. Contohnya adalah obat golongan ini. Contoh obat golongan ini adalah ekinokandin yang bekerja dengan menghambat sintesis B-glukan dinding sel jamur. Formulasi umum dalam krim anti jamur. Bahan dasar. Krim itu ada dua tipe, minyak dalam air dan air dalam minyak. Bahan dasarnya biasanya ada asam stearat, adepsalanae, parafin liquid, dan aquades. Ini contoh formulasi sediaan krim anti jamur.
Zat aktif yang kita gunakan adalah ekstrak daun ketepeng Cina atau Cassia lata. Menurut penelitian, Oktaviani 2017 menyatakan ekstrak metanol ketepeng Cina memiliki aktivitas paling baik karena pada konsentrasi rendah telah memberikan zona hambat yang besar. Pada konsentrasi 5% terjadi aktivitas anti jamur yang paling besar yaitu 20,30 mm. Merupakan konsentrasi paling efektif dari ekstrak metanol. Sampel diambil dengan tahap ekstraksi metode maserasi, yaitu dengan cara simplisia direndam menggunakan metanol 96% pada macerator. Sampel daun ketepeng Cina terlebih dahulu ditimbang sebanyak 400 gram, kemudian sampel direndam menggunakan pelarut metanol 96% yang ditempatkan pada macerator sampai serbuk terendam semua. Diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu sampel didiamkan selama 3 kali 24 jam dengan sesekali diaduk. Selanjutnya sampel disaring menggunakan kertas saring hingga didapatkan ekstrak cair. Zat tambahan yang digunakan di sini ada asam stearat, merupakan zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95%, dalam 2 bagian kloroform, dan dalam 3 bagian eter. Ada adexlanae, kegunaannya emulsifying agent, basis salut. Zat tambahan yang digunakan yang ketiga ada triatehanolamin, merupakan cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopik, kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform. Yang keempat ada parafin liquid. Parafin cair adalah campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan, yang diperoleh dari minyak tanah. Pemberian hablur tembus cahaya atau agak buram, tidak berwarna atau putih, tidak berbau, tidak berasa, agak berminyak. Kelarutan tidak larut dalam air dan dalam etanol, mudah larut dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak menguap, dalam hampir semua jenis minyak lemak hangat. Sukar larut dalam etanol mutlak. Zat tambahan yang digunakan selanjutnya ada nipagin. Pemberiannya serbuk hablur halus, putih hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 600 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 95%, dalam 3 bagian aseton, mudah larut dalam eter dan dalam alkali hidroksi, larut dalam 60 bagian gliserol panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas. Jika didinginkan, larutan tetap jernih. Fungsinya, zat tambahan sebagai pengawet. Stabilitas, lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar. Wadah dan penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada aquades. Air suling adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Selanjutnya ada nipasol. Pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan, sangat sukar larut dalam air, dalam 3,5 bagian etanol 95%, dalam 3 bagian aseton, dalam 140 bagian gliserol, dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan alkali hidroksi. Fungsinya sebagai zat tambahan, sebagai pengawet. Wadah dan penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada metode pembuatan krim. Yang pertama, metode peleburan. Metode peleburan dilakukan dengan cara semua atau beberapa komponen dari sediaan krim yang harus dicairkan dicampurkan menjadi satu sehingga komponen-komponen tersebut akan melebur. Kemudian campuran didinginkan dengan melakukan pengadukan secara konstan hingga campuran mengental. Selanjutnya ada metode emulsifikasi. Metode emulsifikasi digunakan untuk pembuatan sediaan krim dengan tipe minyak dalam air. Metode pembuatannya membutuhkan suatu surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dari campuran sediaan krim. Penambahan surfaktan dimaksudkan agar campuran sediaan krim homogen dengan mudah dan tidak mudah terpisah kembali menjadi dua fase
minyak dan air setelah beberapa saat. Tahapan pembuatan krim. Basis krim tipe minyak dalam air yang dibuat terdiri dari 2 fase, yaitu yang pertama ada fase minyak yang terdiri dari parafin cair, adepslanae, asam stearat, dan nipasol. Yang kedua ada fase air yang terdiri dari tea, nipagin, dan aquades. Kedua fase dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius di tangas air. Fase minyak dipindahkan ke dalam lumpang dan yang telah berisi fase air. Kemudian diaduk sampai homogen hingga terbentuk massa krim. Selanjutnya, pembuatan krim ekstrak daun ketepeng Cina dengan cara menyampurkan basis krim dengan ekstrak daun ketepeng Cina sesuai dengan konsentrasi. Formulasi krim ekstrak daun ketepeng Cina dengan konsentrasi 3,5%, 5,5%, dan 7,5%. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada alat-alat gelas dan lumpang. Yang kedua ada timbangan digital. Yang ketiga ada autoclave, mikropipet, pH meter, dan oven. Yang keempat ada inkubator dan blender. Yang kelima ada fungi koloni counter, jangka sorong. Yang keenam ada wadah krim dan lemari pendingin. Evaluasi uji krim. Yaitu yang pertama uji daya hambat. Hasil pengujian yang didapat dengan konsentrasi 3,5, 5,5, dan 7,5 menunjukkan aktivitas anti jamur dengan adanya zona hambat di sekitarnya. Diameter zona hambat di sekitarnya diukur menggunakan jangka sorong dengan cara mengukur secara horizontal dan vertikal. Kemudian hasil yang didapatkan dikurangi diameter sekitarnya yaitu 7 mm. Krim ekstra metanol daun ketaping Cina konsentrasi 3,5 memberikan daya hambat 5,16 mm. Untuk konsentrasi 5,5% memberikan daya hambat 6,66 mm dan 7,5% memberikan daya hambat 9,5 mm. Dari hasil ketiga konsentrasi tersebut dapat dikategorikan memiliki daya hambat yang sedang. Kontrol positif memberikan daya hambat 11 mm dan kontrol negatif tidak memberikan daya hambat karena menghasilkan zona hambat 0 mm. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa krim ekstra metanol daun ketaping Cina dengan konsentrasi 3,5, 5,5, dan 7,5% bisa menghambat aktivitas jamur Candida albicans dengan menjadikan konsentrasi optimal yaitu 7,5%. Dikarenakan pada konsentrasi 7,5% ini memiliki daya hambat yang paling besar. Evaluasi yang selanjutnya yaitu uji organoleptik. Pada pengujian organoleptik ini yang meliputi warna, aroma, dan bentuk menunjukkan bahwa formulasi krim yang dihasilkan berwarna hijau, memiliki bau khas ekstrak metanol daun ketaping Cina dengan bentuk semi padat. Semakin tinggi penambahan konsentrasi ekstrak daun ketaping Cina, maka semakin kuat bau khas ekstrak metanol daun ketaping Cina dan warna hijau yang dihasilkan oleh krim. Yang selanjutnya yaitu uji pH. Penentuan pH yang dilakukan dengan menggunakan alat digital pH meter dan didapat hasil pH dengan sekitaran 8 sampai 8,4 yang berarti krim memiliki sedikit bersifat basah dikarenakan menggunakan tea yang bersifat basah menurut Kurniasi 2016. Nilai pH tersebut berada dalam kisaran nilai pH yang terdapat pada SNI sebagai syarat mutu pelembapan kulit, yaitu 4,5 sampai 8 pada pH kulit dan kisaran pH normal kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya ada uji daya sebar. Pada pengujian daya sebar dilakukan untuk melihat kemampuan menyebar sediaan krim pada permukaan kulit pada saat pemakaian.
Hasil dari pengujian daya sebar dari krim sebelum dan sesudah penyimpanan dalam suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius didapat rata-rata 6,67 cm sesuai dengan persyaratan yang baik. Akan menghasilkan daya sebar sebesar 5-7 cm. Menunjukkan bahwa krim ekstrak metanol daun ketepeng Cina memiliki daya sebar yang baik. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung sangat cepat. Selanjutnya ada uji efektivitas anti jamur krim kepada albicans. Uji efektivitas anti jamur terhadap krim ekstrak daun ketepeng Cina menggunakan jamur Candida albicans dengan cara difusi. Digunakan 3 sumuran untuk setiap konsentrasi krim ekstrak ketepeng Cina 3,5%, 5,5%, 7,5%, dan 2 sumuran lain untuk kontrol positif krim ketoconazole dan kontrol negatif pada basis krim. Masing-masing diambil 0,1 gram dan dimasukkan pada setiap sumuran, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Tadi kasus perbandingan pemberian ekstrak daun ketepeng Cina dengan ketoconazole 2% terhadap zona hambat Malassezia purpur. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah experimental design dengan post-test only control group design. Di dalam desain ini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok yang diberi perlakuan dengan menggunakan ekstrak daun ketepeng Cina dengan konsentrasi 50%, 75%, dan 100%, serta kelompok kontrol yang diberi perlakuan dengan menggunakan ketoconazole 2%, yang sebelumnya semua kelompok baik perlakuan maupun kontrol ditanam sediaan jamur Malassezia purpur pada medium agar di cawan Petri. Kemudian di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diffusion. Selanjutnya, ada metode ini digunakan untuk menguji efektivitas pemberian ekstrak daun ketepeng Cina sebagai anti jamur terhadap jamur Malassezia purpur dengan cara mengukur zona hambat yang terbentuk. Pada ekstrak daun ketepeng Cina yaitu Acacia alata didapatkan zona yang hambat yang paling tinggi pada konsentrasi ekstrak 100% dengan rata-rata zona hambat sebesar 13 mm, sedangkan zona hambat yang paling rendah yaitu pada konsentrasi 50% dengan rata zona hambat sebesar 9 mm. Contoh kemasan serta pertimbangan pemilihan kemasan. Ada 2 jenis contoh kemasan untuk sediaan krim, yaitu ada pot dan tub. Pot dibagi menjadi 2, yaitu pot plastik dan pot kaca. Tub juga dibagi menjadi 2, yaitu tub plastik dan tub metalik, yang dia bahan materialnya yaitu dari besi maupun aluminium. Ya, kesimpulan dari semua penjelasan kami adalah ekstrak daun ketepeng Cina atau Acacia alata pada konsentrasi 75% dan 100% memiliki daya hambat yang kuat, tetapi tidak sebanding dengan ketoconazole 2% dalam penghambatan pertumbuhan jamur Malassezia purpur. Sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, gelar, produk, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.